Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfiana Solihah dari kelas HNC semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya mengenai DPR. Baiklah, langsung saja. DPR ialah Dewan Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana nama yang ternyata daripada namanya tersebut. DPR terdiri dari anggota-anggota partai politik yang menang dalam pilihan raya umum. DPR berjumlah 550 orang dan berkhidmat dalam 5 tahun ke depan. Sebelum memangku jabatannya, anggota DPR terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam rapat paripurna DPR. Sedangkan anggota pengganti antar waktu mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pimpinan DPR yang juga dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR. Berdasarkan Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat diwajibkan untuk melaksanakan 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, di mana para anggota mengutamakan kepentingan rakyat yang diwakilinya sehingga menjadikan mereka wakil rakyat. Selanjutnya, tugas dan wewenang DPR. Yang pertama, terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain: 1. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas. 2. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang atau RUU. Ketiga, menerima RUU yang diajukan oleh DPD terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang keempat, membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD. Yang kelima, menetapkan UU bersama dengan Presiden. Dan yang terakhir, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Kedua, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Ketiga, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Dan yang terakhir, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Yang ketiga, terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang antara lain: 1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Dan di samping itu pula, ada tugas dan wewenang DPR lainnya. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.